Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Arifuddin MPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja pembelajaran yang saya laksanakan secara daring. Untuk selengkapnya, silakan simak video berikut ini. Pada kegiatan asinkronus, guru masuk di LMS, dan di LMS guru sudah menyiapkan seluruh perangkat pembelajaran pada bab ini, yaitu perawatan jenazah, dari mulai video, modul, bahan ajar, kemudian LKPD, dan kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali secara virtual. Kita akan melaksanakan KBM seperti biasa dengan cara sinkronus atau tatap muka. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut, saya minta untuk silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya anak-anak, saya ingin mengecek kehadiran anak sekalian. Dari ini ya, dari 35 siswa ada 32 yang hadir. Yang tidak hadir siapa? Mbak Isna ini ya yang tidak hadir ya. Mbak Isna ini tidak hadir. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin tanya-tanya sedikit tentang kabar kalian. Coba Mas Akmal Muttaqin, Mas Akmal, bagaimana kabarnya hari ini Mas Akmal? Alhamdulillah sehat Pak, tapi sedikit biru. Mbak Nokia gimana kabarnya Mbak Nokia? Mbak Nokia tadi yang tampil. Rada doyong Siti Pak, tapi nggak apa-apa. Rada gimana? Rada doyong. Doyong maksudnya apa? Pusing Pak. Semoga segera sehat. Mbak Verlinda, gimana kabarnya Mbak Verlinda? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya, siap, makasih. Oke, semuanya sehat saja. Tadi ada beberapa yang tidak masuk tadi, kayaknya Mbak Isna ini dan sebagainya tadi. Tapi mayoritas masuk, alhamdulillah, luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita. Materi ini sangat penting, jadi ilmu ini harus kalian kuasai, apalagi di masa seperti ini, masa pandemi dan sebagainya. Oleh sebab itu, simak materi ini sampai selesai. Nah, materi apa ini? Ayo kita lihat ke materinya. Oke, materi yang akan kita bahas saat ini adalah tata cara perawatan jenazah dalam Islam. Tata caranya seperti apa? Kita akan bahas. Saya ingin tanya terlebih dahulu, ini dari sekian siswa sudah pernah merawat jenazah tidak? Mas Akmal pernah? Tidak pernah Pak, tapi kalau mengangkat jenazah itu pernah. Mengangkat jenazah pernah, tapi kalau mengangkat mau dikuburkan itu ya? Nggih. Oh ya. Kalau Mbak Kumala Sinta sudah pernah belum Mbak Kumala? Mbak Erika diaktifkan speakernya.
Sudah pernah dari belum pernah sama sekali. Jadi dari sekian kalian ada yang sudah dan ada yang belum sama sekali. Nah, oleh sebab itu hari ini Pak Arif akan menyampaikan materi di kelas ini, yaitu tentang perawatan jenazah. Jadi materi ini sangat penting buat kalian karena tiap hari kita ada sanak saudara kita, keluarga kita, bahkan mungkin bapak ibu guru, tetangga dan sebagainya ada yang meninggalkan kita dan kita wajib merawatnya karena hukumnya wajib. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah pertama yaitu menjelaskan tata cara perawatan dan ketentuan penyelenggaraan jenazah menurut Islam. Kemudian diharapkan kalian dapat menganalisis penyelenggaraan jenazah dalam kondisi khusus sesuai dengan ajaran Islam dengan baik. Kemudian penentuan pertemuan ini atau penilaian pertemuan ini adalah pertama nanti ada ketertiban saat kalian mengikuti, misalnya tadi itu mengikuti ya dengan baik, kameranya diaktifkan, kemudian jangan tidur-tiduran. Pemenuhan tugas, tugas yang akan diberikan, diskusi, ulangan dan sebagainya, ini penentuan tugasnya. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian melihat atau menguasai materi perawatan jenazah ini, saya minta untuk kalian mengerjakan pretest berikut ini. Pretestnya Pak Arif sudah berikan di LMS dan juga sudah Pak Arif kirim di WA Group. Nah, silakan di WA Group dicek. Silakan mulai dari sekarang, silakan dikerjakan. Oke anak-anak sekalian, ini adalah hasil dari mengerjakan pretest ini perawatan jenazah yang tadi dikirimkan lewat kuisis. Mbak Amalul luar biasa, ini 100% upaya 1 kali. Yang ranking 1 Mbak Amalul ya. Ini artinya mayoritas ya. Mayoritas banyak yang sudah paham. Oke, ini hasil dari pretest kalian. Artinya ada beberapa kalian yang menguasai materi ini dan ada beberapa yang masih belum menguasai. Oleh sebab itu kita lanjut ke materi sebagai dalil utama, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 185. Saya baca dulu, kalian simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul adzim. Nah, itu anak-anak dalilnya. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian untuk mengkritisi video berikut ini. Silakan disimak videonya. Kasus penolakan warga terhadap pemakaman jenazah yang meninggal karena terjangkit virus corona terjadi di berbagai daerah. Salah satunya di sebuah desa di Banyumas, Jawa Tengah. Video amatir yang viral di Instagram memperlihatkan aksi warga menghadang ambulans pembawa jenazah korban corona. Coba siapa yang mau berkomentar terlebih dahulu? Siapa? Ya, Pak. Siapa ya, Mbak Octavia? Silakan, Mbak Octaviana. Jadi menurut saya video tersebut dalam hal hak asasi manusia adalah suatu perbuatan yang sangat tercela. Kita sebagai umat muslim terutamanya yang mencintai kedamaian tidak sepantasnya berkelakuan seperti para warga yang menolak penguburan jenazah COVID tersebut. Lagi pula kan almarhum juga tidak mungkin ingin meninggal dalam keadaan yang seperti itu. Dan masyarakat di sekitar juga seharusnya tidak perlu terlalu takut karena pasti pihak rumah sakit sudah
memberikan perawatan yang baik kepada almarhum. Oke, anak-anak sekalian, jadi saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mbak Octavia tadi itu bisa jadi itu ternyata dialami atau dilakukan oleh masyarakat kita. Oleh sebab itu saya ingin membawa kalian menyimak atau lihat video foto-foto berikut ini. Jadi orang meninggal dunia itu kan ada yang karena misalnya bencana alam. Siapa yang bisa memprediksi seperti apa kita akhirnya meninggal dunia seperti apa? Ada yang karena bencana alam, karena tsunami, ada kena gempa dan sebagainya. Ada yang karena kebakaran sampai mohon maaf jenazahnya sampai melepuh dan sebagainya itu. Nah, kemudian ada yang karena kecelakaan. Nah, di kecelakaan ini kan sama nanti ada yang jenazah itu mohon maaf sampai terpisah badannya satu dengan yang lainnya. Yang tersisa hanya beberapa organ tubuhnya saja. Ada juga jenazah karena meninggal karena mati syahid medan peperangan. Dan yang terakhir yang saat ini dialami dunia adalah meninggal karena dalam keadaan menderita penyakit menular, yaitu sekarang adalah merebaknya wabah COVID-19. Kewajiban muslim atas muslim yang meninggal dunia bagaimanapun keadaannya harus merawat jenazah, dan itu hukumnya wajib kifayah atau fardu kifayah. Ada satu desa yang menolak maka semua desa itu dosa. Seperti tadi itu, kalau itu adalah bagian dari perawatan jenazahnya di desa tersebut, warganya desa tersebut menolak, maka satu desa itu berdosa. Kemudian untuk melanjutkan rumusan masalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita fokuskan di sini. Nah, saya minta untuk kalian mencari informasi kemudian bisa menjawab rumusan masalah ini. Pertama, bagaimana sih perawatan jenazah yang meninggal normal? Nah, nanti kita analisa bagaimana kalau perawatan jenazah normal. Kemudian yang kedua, bagaimana perawatan jenazah karena bencana alam. Misalnya tadi itu ada yang kebakaran, ada yang kena tsunami, beberapa hari baru ketemu sampai tubuhnya sudah membusuk dan sebagainya. Perawatan jenazah seperti apa? Kemudian bagaimana perawatan jenazah yang meninggal secara sebagai syuhada atau mati syahid, perawatan jenazah seperti apa? Kemudian bagaimana perawatan jenazah yang meninggal karena mengidap penyakit menular, misalnya COVID-19. Oke, sudah paham ya? Kemudian kita akan bagi kelompok. Nah, ini kita akan bagi 4 kelompok sesuai dengan rumusan masalah tadi itu. Kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, kelompok 4 ini. Oh, anak-anak sekalian, sudah bisa dipahami ya kelompoknya masing-masing. Coba kalian perhatikan ini kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan pokok bahasanya. Anak-anak sekalian, berikutnya kita akan jadi di kelompok 1 itu kalian akan membahas tentang bagaimana cara merawat jenazah dalam keadaan normal dan utuh, ya. Ada kan keadaan normal dan utuh dan tidak yang lainnya. Nah, silakan untuk referensinya, silakan kalian lihat di buku paket yang ada di e-learning dan yang Pak Arif sudah share di WA grup. Saya tak masuk ke Chrome 2. Aku ki untuk paketan penting. Recording in progress. Aku yo aku untuk pira 22 giga nek salah. Wah, astagfirullahaladzim, 22 giga amazing Eka, kudune kayak Pak Arif. 22 giga. Mas Bima barang ki kemarin kemana aja kok nggak datangnya biaya Mas Bima? Kemarin itu kan saya habis Pak, belum beli lagi. Oke, anak-anak sekalian, ini kelompok 2 ya. Oke, anak-anak sekalian, ini kelompok 2. Kelompok 2 kalian akan membahas tentang perawatan jenazah dalam keadaan misalnya kena musibah, misalnya kena kecelakaan, kemudian karena kebakaran, kebanjiran, melepuh dan sebagainya. Nah, kondisi seperti itu
kalian bisa cari referensinya yang sudah Pak Arif siapkan, atau bisa cari referensinya di internet. Nah, sampai sini Pak Arif ingin lihat seperti apa progresnya. Sudah dapat referensinya? Sudah. Oke, nanti yang presentasi siapa yang presentasi nanti? Saya. Oh, Mbak Rofifa. Oke, ya sip Mbak Rofifa. Oke, kalau sudah nanti siapkan di PowerPoint untuk presentasinya biar kelompok lain juga tahu bagaimana cara merawat jenazah dalam keadaan khusus seperti itu. Pak Arif akan ke kelompok berikutnya, kelompok 3. Silakan. Halo anak-anak sekalian. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 kalian akan membahas tentang bagaimana cara perawatan jenazah dalam keadaan mati syahid. Nah, referensi untuk jenazah, bagian yang perawatan jenazah dalam keadaan mati syahid itu banyak. Bapak juga menyiapkan di LMS maupun di WA group yang Pak Arif kemarin sudah share. Nah, silakan di kelompok ini nanti dibuat PowerPoint-nya, kemudian nanti didiskusikan, dipresentasikan. Nah, Pak Arif langsung ke room terakhir, room keempat. Oke anak-anak sekalian, ini adalah kelompok 4, room 4. Artinya kalian selesai diskusinya. Diskusinya sudah selesai, Mbak Vita? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Nah, kelompok kalian ini adalah kelompok yang inti dari materi perawatan jenazah pada sesi ini. Karena dari sesi ini kan yang ngetren itu adalah bagaimana cara merawat jenazah COVID. Nah, saya minta untuk kelompok kalian menjelaskan sedetail mungkin seperti apa atau perawatan jenazah dalam keadaan kena COVID. Nah, sudah dapat referensinya kan? Ada peraturan Menteri Agama, kemudian ada edaran dari MUI dan sebagainya itu. Oke, sudah ya? Mbak Vita sudah ya? Nanti yang presentasi siapa nanti? Pak. Oh, Mbak Vika. Oke, nanti dia akan dibuat PowerPoint-nya, kemudian nanti langsung presentasi. Pokoknya yang berikan yang terbaik supaya kita paham semuanya. Dan tidak ada yang menolak kasus menolak jenazah COVID dan sebagainya. Oke, silakan kembali ke room utama. Nanti kita akan diskusi. Caranya leave room. Klik leave room. Pak Arif di bawah itu ada namanya leave room. Halo? Waduh, ternyata Pak Arif tadi itu suaranya nggak kedengeran ya. Pak Arif sudah ngomong macam-macam tadi, ternyata tidak kedengeran. Oke anak-anak sekalian, saatnya kita presentasi. Kita sudah kembali ke room utama. Nah, saya minta di sini kalian untuk presentasi sesuai dengan hasil diskusinya di kelompok masing-masing. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 1 ingin melakukan presentasi. Perawatan jenazah. Mengurus jenazah hukumnya. Coba bentar Mbak Ambar, coba ini di zoom dulu, di zoom supaya kelompok yang lain bisa paham. Nah, agak besar biar yang lainnya bisa paham. Oke ya, sudah. Silakan ya. Lanjut. Perawatan jenazah. Mengurus jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya yaitu memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburnya. Oke ya, terima kasih untuk Mbak Ambar Setianingsih. Tepuk tangan untuk Mbak Ambar Setianingsih presentasinya. Oke, siap. Lanjut ke kelompok 2 ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dalam kategori syahid akhirat.
Mereka seringkali jasadnya rusak, tidak utuh, bahkan habis atau tidak ditemukan. Selama masih ditemukan jasadnya, jenazah tetap wajib dipulasarakan secara lengkap. Tapi jika memandikannya bisa mengakibatkan kerusakan baru atau tambah parah, maka digantikan dengan ditayamumkan. Sementara itu, bagi jenazah yang ditemukan berupa potongan anggota tubuh, maka potongan tersebut tetap dimandikan dan disalatkan dengan maksud menyalatkan jenazah seutuhnya, lalu dikuburkan. Atas presentasinya, tepuk tangan untuk Mbak Rafifah. Luar biasa. Tadi itu pengetahuan baru untuk kita ya, supaya paham. Kita lanjut ke kelompok 3, perawatan jenazah mati syahid. Silakan kelompok 3. Sebelumnya Mbak Vita, ini nanti di zoom ya. Nanti pas waktu jelasin di zoom gitu supaya yang lainnya paham. Silakan diulangi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Perawatan jenazah yang meninggal sebagai syuhada atau mati syahid. Keadaan seseorang yang mati dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idfinuhum fi dimayahim." Artinya, kuburkan mereka bersama darah mereka. Jabir mengatakan mereka tidak dimandikan. Hadis riwayat Bukhari 1346. Sifah, Mbak Sawa, lupa. Oh ya. Oke, yang perlu digarisbawahi kalian semuanya, untuk perawatan jenazah mati syahid itu dihilangkan memandikannya ya. Bahkan ada sebagian yang mengatakan waktu meninggal dunia masih ada darah dan sebagainya, langsung dikafani. Jadi darahnya tidak perlu dibersihkan dan sebagainya, dikafani, mendisolatkan, kemudian dikuburkan. Itu dalam keadaan perang. Oke, lanjut untuk yang kelompok yang terakhir. Ini kelompok yang paling menentukan ini karena tema kita perawatan jenazah di kondisi khusus, terutama jenazah yang yang mati karena yang meninggal karena penyakit menular. Oke, kelompok 4, dipersilahkan. Assalamualaikum, saya perwakilan dari kelompok 4 akan berpresentasi tentang perawatan jenazah dengan penyakit menular COVID-19. Pertama, pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah pasien COVID-19 dilakukan oleh petugas kesehatan rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jenazah pasien COVID-19 ditutup dengan kain kafan atau bahan dari plastik, tidak dapat tembus air. Dapat juga jenazah ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi kecuali dalam keadaan mendesak seperti autopsi dan hanya dapat dilakukan oleh petugas. Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 24 jam. Sholat jenazah. Pelaksanaan sholat dilakukan di rumah sakit rujukan. Jika tidak, sholat jenazah bisa dilakukan di pemakaman sebelum dimakamkan. Penguburan jenazah. Jenazah harus dikubur dalam kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 meter. Lokasi penguburan harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum dan setidaknya berjarak 500 meter dari permukiman terdekat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Terima kasih Mbak Vika presentasinya.
Tepuk tangan untuk Mbak Vika, kelompok 4 presentasi tentang perawatan jenazah COVID-19. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini siapa yang mau bertanya satu dengan yang lainnya antar kelompok? Silakan bertanya. Nih saya mau tanya, kalau ada seseorang yang meninggal karena dimutilasi itu kan, itu gimana Pak? Misalnya kan yang bagian tubuhnya itu sudah dikuburkan terlebih dahulu, tapi kemudian bagian tubuh yang lain itu baru ditemukan beberapa hari kemudian mungkin. Itu gimana Pak prosesnya? Jadi untuk kasus seperti yang ditanyakan Mbak Oktav yang tadi itu, sesuai dengan referensi yang Pak Arif pernah baca, itu jenazahnya anggota tubuh yang ketemu tadi itu tetap dilakukan perawatan yang sama. Terutama kalau misalnya jenazahnya sudah jelas, kalau sudah 1 minggu kan sudah melepuh, yaitu tidak perlu dimandikan. Biasanya ditayamumkan kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka langsung dikafani lagi sama. Dikafani lagi, kemudian disolati lagi juga sama. Disolati lagi, anggap karena dia jenazah, kemudian dikuburkan. Oke anak-anak sekalian, ini dari beberapa diskusi yang sudah kalian lakukan tadi itu, Pak Arif ingin sedikit memberi kesimpulan dan refleksi pembelajaran sebelum nanti kalian mengakhiri dengan kesimpulan juga refleksi pembelajaran. Jadi yang belum disinggung tadi itu detail-detailnya ya, detail-detailnya pertama misalnya perawatan jenazah untuk mengkafani. Yang pertama setelah memandikan itu kan mengkafani. Nah, kain kafan yang perlu belum dijelaskan tadi di kelompok 1 itu kain kafannya. Untuk jenazah laki-laki itu 3 helai, untuk jenazah perempuan itu 5 helai. Kemudian tidak boleh terdapat unsur sutra atau emas di kain kafan. Kemudian juga disunahkan warna putih. Nah, untuk lebih lengkapnya Pak Arif akan memperagakan bagaimana cara mengkafani jenazah. Yang perlu dipersiapkan adalah ini tali, ya, tali kain kafan. Biasanya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita akan praktekkan jenazah laki-laki ya. Setelah talinya disiapkan, 7 seperti ini. Kemudian ini kemudian kita bentangkan. Kain kafannya. Kita bentangkan. Ada 3 lapis kain kafan. Kita bentangkan 1, 2. Ya, 1, 2, 3. Setelah kain kafan dibentangkan, kemudian kita jenazah dari dimandikan, terus kita tegakkan di sini. Contoh jenazahnya seperti ini, tegakkan seperti ini, ya. Kemudian posisi jenazah biasanya masih ditutup seperti ini. Kemudian biasanya ditali-tali, di tangannya ada tali seperti ini. Setelah itu kafani dari kiri jenazah ke kanan jenazah.
Jangan lupa anak sekalian, untuk tali pocongnya itu ada di sebelah kiri jenazah, seperti ini, sebelah yang sebelah sini. Ya. Karena nanti kalau dikuburkan nanti mengiringkan arah kiblat seperti ini, dan ini dicopot. Jadi ini prosesi ungkapan jenazah. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, itu anak-anak untuk para mengkafaninya. Kemudian perlu diperhatikan juga dalam mensolatkan jenazah. Pertama, yang harus kalian paham kalau mensolatkan. Pertama, tentang imam. Jenazah di depan pensolat. Jadi jenazahnya seperti ini, berada di depan pensolat. Kemudian pensolat menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat, jenazahnya di depan seperti ini. Berikutnya, hal yang perlu diperhatikan berikutnya adalah disunahkan membuat 3 shaf jika berjamaah. Ya, jika berjamaah seperti ini, imamnya posisi depan jenazah, kemudian ini disunahkan 3 shaf kita yang mensolatkan jenazah. Kemudian posisi imam, perhatikan ini, posisi imam dalam mensolatkan jenazah. Pertama, jika jenazahnya laki-laki, maka posisi imam lurus dengan kepala jenazah. Ya, ini 3 shaf. Kalau perempuan, ini lurus dengan pusarnya atau di tengah-tengah seperti ini. Jenazah perempuan kalau mensolatkan. Nah, kemudian untuk rukunnya, sholat, niat, kemudian rukun sholat jenazah, niat, berdiri jika mampu, takbir 4 kali. Kemudian takbir 4 kali, takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat Nabi, takbir ketiga membaca doa jenazah, takbir keempat membaca doa jenazah lagi dan salam. Terakhirnya salam seperti ini. Oke. Selanjutnya sebelum kita ke ini, saya ingin melihat bagaimana hasil feedback kalian, kesimpulan kalian. Silakan saya minta untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kalian pada kesempatan hari ini. Coba disimpulkan kira-kira dapat apa materi hari ini kita. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu kita yang sebagai umat muslim hukumnya wajib menguburkan orang yang sudah meninggal. Entah itu meninggalnya dalam keadaan normal, dalam keadaan sedang terkena bencana, dan dalam keadaan terkena virus yang menular sekalipun. Sebab orang yang meninggal itu wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, serta dikubur. Akan tetapi ada beberapa jenazah yang ketika terkena musibah atau bencana tidak perlu dimandikan. Contohnya seperti badannya yang hangus terbakar atau gosong. Contoh yang lain seperti halnya jika ada kendala tidak ada air, jenazah cukup ditayamumkan saja dengan menepuk kedua telapak tangan ke dalam tanah atau debu dan diusapkan ke wajah jenazah serta kedua punggung jenazah. Untuk jenazah yang terkena penyakit menular itu langsung dibawa ke pemakaman, tidak perlu biasanya yang dibawa ke rumah dulu. Kita sebagai warga masyarakat harus memiliki empati untuk membantu menguburkan jenazah. Bayangkan saja jika tidak ada kita sebagai warga masyarakat, anggap saja itu keluarga kita yang meninggal. Kita harus punya rasa belas kasihan, apalagi di masa pandemi ini sanak keluarga yang meninggal tidak boleh ikut menguburkan, hanya bisa melihat dari kejauhan saja. Jika kita ingin ikut menguburkan, harus memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menggunakan APD dan selalu mencuci tangan terlebih dahulu. Sekian kesimpulannya dapat saya ambil, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas kesimpulannya, luar biasa Mbak Amalul. Oke anak-anak, luar biasa. Tadi Mbak Amalul sudah menyimpulkan beberapa materi yang sudah disampaikan dari kelompok 1, 2, 3, sampai 4 sampai diakhiri dengan perawatan jenazah COVID tadi itu. Kemudian juga kesimpulan yang Pak Arif sudah sampaikan tambahan-tambahannya, karena di diskusi kalian rata-rata cuman materi umum ya, tidak sampai ke praktek, sehingga Pak Arif tadi itu memberikan praktek terutama untuk mengkafani dulu. Untuk mensolatkan kita akan lanjut ke materi di pertemuan minggu depan.
saya minta untuk kalian di LMS itu ada LKPD. Silahkan kalian kerjakan di rumah LKPD-nya. Kemudian minggu depan kita akan praktek sholat jenazah. Untuk LKPD silahkan dikerjakan, dan di LKPD tersebut ada juga ulangan hariannya atau soal-soalnya. Silahkan kalian kerjakan di situ, kemudian kirim ke Pak Arif. Mari kita akhiri pelajaran pada kesempatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya cukupkan, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh live ke room, silakan.